Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal 'arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati Allah, kembali lagi bertemu dengan saya dalam pembacaan satu hari satu hadis. Kali ini saya akan menyampaikan atau membacakan satu hadis tentang manfaat doa bagi orang yang meninggal dunia dari kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi. InsyaAllah bermanfaat. Mari kita dengarkan apa saja saudaraku yang dirahmati Allah. Sering kita mendengar ada kontroversi kalau doa kepada orang yang meninggal tidak sampai kecuali anak mendoakan orang tuanya, karena ada dalil yang mengatakan tiga hal yang hanya sampai, yaitu ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan doa anak yang soleh. Tapi sebenarnya ada dalil-dalil lain yang menyatakan selain hal tersebut, kita mendoakan orang yang meninggal pun bermanfaat untuk mereka yang sudah meninggal. Ini dibuktikan di dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Mari kita dengarkan beberapa dalil mengenai manfaat doa bagi orang yang telah meninggal dunia. Ulama bersepakat bahwa doa bagi orang mati bermanfaat dan pahalanya sampai kepada mereka. Dalil yang mereka gunakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Quran Surah Al-Hasr ayat 10. Masih banyak ayat lain yang semakna dengan ayat tersebut. Selain itu juga disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Allahumma ighfirli ahli baqi'il qarqad. Ya Allah, berikanlah keampunan kepada penghuni Baqi'ul Gharqad. Diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 974. Sabda Nabi SAW, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang sudah mati di antara kami. Diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 3201. Berbagai hadis yang lain, ulama berbeza pendapat tentang sampainya pahala membaca Al-Quran. Yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i adalah bahwa membaca Al-Quran tidak sampai kepada mayat, sedangkan Imam Ahmad dan sekumpulan ulama serta sekumpulan ulama daripada sejawat Imam Syafi'i berpendapat pahala tersebut sampai kepada si mayat. Menurut kami, sepatutnya bagi orang yang membaca Al-Quran setelah selesai membaca mengucapkan, ya Allah, sampaikanlah pahala yang aku baca pada si fulan. Wallahu alam. Dianjurkan pula dalam doa tersebut memberikan pujian bagi si mayat dan menyebutkan berbagai kebaikannya. Dari kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, mereka melewati kubur dan mendoakan kebaikan kepadanya. Nabi SAW bersabda, terjadi kemudian mereka melewati kubur dan mendoakan keburukan kepadanya. Nabi SAW bersabda, terjadi. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya, apa yang terjadi? Baginda SAW menjawab, ini yang kamu doakan kebaikan.
untuknya telah terjadi dan wajib baginya masuk surga, dan ini yang kamu doakan keburukan baginya yang telah terjadi dan wajib baginya masuk neraka. Kamu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 1367, Imam Muslim 949, Imam Tirmizi 1058, An-Nasa'i 4-49 sampai 50. Kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abul Aswad, dia berkata, aku datang ke Madinah dan bertamu kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Selang beberapa waktu lalu rombongan penghantar jenazah dan si mayat didoakan kebaikan. Umar mengatakan terjadi, kemudian lalu rombongan penghantar jenazah dan si mayat didoakan kebaikan. Umar mengatakan terjadi, kemudian lalu rombongan penghantar jenazah dan si mayat didoakan keburukan. Umar mengatakan terjadi. Aku tanya, apa yang terjadi wahai Amirul Mukminin? Dia menjawab, aku mengatakan seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, setiap muslim yang disaksikan oleh empat orang akan kebaikannya pasti Allah memasukkan ke dalam surga. Kami tanya, kalau tiga? Beliau menjawab, tiga juga. Kami tanya lagi, kalau dua? Beliau menjawab, dua juga. Kemudian kami tidak bertanya kepada beliau tentang seorang. Hadis-hadis yang serupa dengan hadis di atas cukup banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari 1368, Imam Tirmizi 159, An-Nasa'i 4-51. Demikianlah saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi mendoakan orang yang sudah meninggal, insya-Allah sampai doanya untuk orang yang sudah meninggal tersebut. Doakanlah banyak-banyak kebaikan tentang mereka dan hindari untuk membicarakan tentang keburukan mereka. InsyaAllah kalau kita menceritakan tentang kebaikan-kebaikan mereka, itu akan memberikan efek yang baik untuk kita dan juga untuk orang yang mendengarnya. Jadi kita tidak boleh untuk menceritakan keburukan-keburukan saudara kita yang sudah meninggal dunia. Kemudian tadi tentang membaca ayat Al-Quran, kalau kita membacanya kemudian kita niatkan pahalanya untuk orang yang meninggal tersebut, di sini Imam An-Nawawi mengatakan pahalanya sampai untuk orang yang sudah meninggal tersebut. Kemudian juga jadi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menjaga hati kita agar kita tidak membicarakan keburukan-keburukan orang yang sudah meninggal, karena ini sangat berdampak bagi orang yang mendengarnya. Padahal orang itu sudah meninggal, kita sangat tidak dianjurkan untuk menceritakan keburukan orang yang sudah meninggal. Demikianlah saudaraku yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.